Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawono Syamsuddin, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 2. Hari ini saya akan membahas materi yaitu statistik data. Pengertian data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya yang direkam atau disimpan. Berdasarkan sumber data yaitu ada dua. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang kamu kumpulkan sendiri secara langsung dari sumber aslinya. Ibaratnya kamu adalah orang yang pertama menemukan dan merekam informasi tersebut. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda, dan kemudian kamu digunakan kembali. Ini seperti mengambil informasi yang sudah tersedia dan menganalisisnya dari perspektif yang berbeda atau tujuan barumu. 2. Memperoleh data. Adapun cara peroleh data yaitu langkah penting dalam setiap riset, analisis, atau pengambilan keputusan. Secara umum ada dua cara utama untuk mendapatkan data, yaitu data primer dan data sekunder. Memperoleh data primer. Data primer adalah data yang kamu kumpulkan sendiri secara langsung dari sumber aslinya. Artinya, data ini belum pernah ada atau dipublikasikan sebelumnya dan kamu terlibat aktif dalam proses pengumpulannya. Metode ini cocok jika kamu membutuhkan informasi yang sangat spesifik, terbaru, atau jika kamu ingin memiliki kontrol penuh atas kualitas data. Yang kedua, memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan telah dikumpulkan, diolah, serta dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Kamu tidak perlu mengumpulkannya dari awal, melainkan mengakses data yang sudah tersedia. Metode ini seringkali lebih cepat dan hemat biaya. Poin ketiga dari materi saya itu berdasarkan waktu pengumpulan data. Berdasarkan pengumpulan data ada dua jenis data utama yang sering digunakan dalam analisis dan penelitian. Data cross-sectional dan data time series. Ada juga gabungan keduanya yang disebut data panel. 1. Data cross-sectional, lintas bagian atau lintas bagian. Pengertian: data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari beberapa unit observasi atau subjek yang berbeda. Data ini memberikan potret kondisi pada momen spesifik. Karakteristiknya itu satu titik waktu. Semua data dikumpulkan pada waktu yang sama atau dalam periode waktu yang sangat singkat. Contoh data sensus penduduk Indonesia tahun 2020 meliputi jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Kedua, data time series, deret waktu. Pengertian: data time series adalah data yang dikumpulkan secara berurutan selama periode waktu tertentu untuk satu unit observasi atau subjek yang sama. Data ini menunjukkan bagaimana suatu variabel berubah dari waktu ke waktu. Karakteristiknya yaitu satu subjek atau unit fokus pada satu individu, perusahaan, negara, dan lain-lain. Dikenal sebagai data longitudinal adalah data yang dikumpulkan dari beberapa unit observasi yang sama, elemen cross-sectional, selama beberapa periode waktu yang berbeda. Elemen time series ini adalah kombinasi dari kedua jenis data di atas. Karakteristik: beberapa subjek melibatkan lebih dari satu individu, perusahaan, wilayah, dan lain-lain. Poin keempat dari materi saya itu jenis data.
Berdasarkan jenis data, dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yang memiliki karakteristik metode pengumpulan dan analisis yang berbeda. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif, naratif, atau non-numerik. Data ini merupakan kata-kata, gambar, observasi, atau simbol yang digunakan untuk menggambarkan kualitas, karakteristik, makna, pengalaman, atau pemahaman mendalam tentang suatu fenomena. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data ini dapat diukur, dihitung, dianalisis secara statistik. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur, membandingkan, dan menguji hipotesis serta mengeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Yang kelima dari poin materi saya itu sifat data. Sifat data memiliki berbagai sifat yang memengaruhi bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan diproses, dianalisis, dan digunakan. Berikut adalah beberapa sifat data yang paling penting. 1. Akurasi. Akurasi mengacu pada beberapa dekat nilai data dengan nilai sebenarnya atau yang diharapkan. Data yang akurat adalah data yang bebas dari kesalahan, ketidakcocokan, atau penyimpangan. Kedua itu kelengkapan, completeness. Kelengkapan berarti semua data yang dibutuhkan tersedia dan tidak ada bagian yang hilang. Data lengkap memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewat. Yang ketiga itu konsistensi. Konsistensi menunjukkan bahwa data seragam di seluruh sistem atau basis data dan tidak ada konflik atau kontradiksi di antara berbagai sumber data. Yang keempat itu ketetapan waktu. Ketetapan waktu berarti data tersedia saat dibutuhkan dan merupakan representasi terkini dari realitas. Data yang usang mungkin tidak lagi relevan atau akurat. Yang kelima itu relevansi. Relevansi berarti data berhubungan langsung dengan tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab. Data yang relevan membantu fokus pada informasi yang penting dan menghindari kebisingan. Sebagai kesimpulan yang bisa saya bawakan yaitu memahami sumber, cara, waktu pengumpulan, jenis, dan sifat data sangat krusial. Ini membantu kita memilih strategi pengumpulan yang tepat, melakukan analisis yang relevan, dan mengambil keputusan yang akurat berdasarkan informasi yang berkualitas tinggi. Itulah tadi penjelasan yang sempat bisa saya bawakan. Bila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Bila isa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.